Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiano Junitama. Di video kali ini kita akan mempelajari atau membahas VLAN trunking protokol atau biasa disingkat VTP. Oke, di sini contohnya kita ada 9 switch. Nah, di sini 9 switch akan dikonfigurasikan 200 VLAN. Nah, gak mungkin kan kalau kita konfigurasikan satu persatu. Nah, di sini VLAN trunking protokol dibutuhkan. VLAN trunking protokol itu dibagi menjadi dua jenis. Ada server client, ada server dan client. Tapi sebenarnya ada satu jenis lagi yaitu transparan. Oke, contohnya di sini. Di switch tengah ini sebagai server. Nah, sisanya itu adalah switch client. Ini client. Jadi setelah kita konfigurasi VTP-nya itu, kita konfigurasi pada servernya saja, tidak pada klien-kliennya. Nah, apa saja yang akan kita konfigurasi pada server? Itu di klien juga akan mengikuti konfigurasi tersebut. Oke, kita lanjut ke membuat topologi di Cisco pakai tracer. Oke, di sini kita akan membuat topologi VTP-nya. Kita langsung saja masukkan 5 switch. Yang ini 1 2 3 4 5. Oke. Setelah kita masukkan switch, lalu kita sambungkan menggunakan kabel otomatikal. Sini ke sini 2 3 4 5. Oke, benar. Oke, setelah disambungkan, lalu kita konfigurasi VTP pada 5 switch tersebut. Sebelum kita konfigurasi VLAN trunking protokol, kita akan konfigurasi trunkingnya dulu. Kita konfigurasi di sini. CLI. Oke, kita masuk ke mode privilege. Oke, teman-teman kemungkinan sudah pada tahu karena di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang trunking. Lalu konfigurasi terminal, lalu interface FA 0/1, lalu switch port, mode trunk. Oke, sudah. Keluar saja. Lalu ke switch kedua, CLI, enable, configure terminal, lalu interface. Karena ini ada 2, FA02 sama FA01, kita menggunakan range, interface, range, interface, range FA 0/1 sampai 2. Enter. Lalu kita ketikkan switch port, mode trunk.
Oke, kita X lalu ke posisi 3. Enable configure terminal, kita lihat FA nya berapa. 0.02 interface FA interface range interface range FA 0/1 sampai 2 enter. Lalu switch port mode terang, sudah X. Lalu ke switch keempat, kita lihat ininya berapa, F02 F01 juga sama, F01 F02. Enable configure terminal interface range FA 0/1 sampai 2 switch port mode terang, sudah di switch terakhir. Kita lihat FA nya 01. Enable configure terminal, lalu interface FA 0/1 switch port mode terang. Sudah X. Setelah kita sudah terangkan, lalu kita akan konfigurasi VTP-nya. Di sini kita lanjut akan konfigurasi VTP-nya. Di sini pada switch server ini ketik sini ketik enable configure terminal, lalu kita ketik VTP mode server. Lalu kita ketik VTP domain sekolahan.id. Lalu password PTP password VTP password 1 2 3 aja. Semua switch kita akan konfigurasi dengan perintah seperti ini. Nah, yang beda itu cuman VTP modenya. Nah, karena ada server, ada klien. Di sini yang klien. Di sini kita ketik enable configure terminal VTP mode klien VTP domainnya sekolahan.id. Di sini untuk domain dan passwordnya itu harus sama agar bisa. Di sini ketik VTP password 1 2 3 exit.
Lalu ke isi klien udah, kita langsung ke transparan aja karena transparan. Kita ketik enable, configure terminal, lalu VTP mode transparan, VTP domain sekolahan .id, lalu VTP password 123 password 23 VTP password 123 aksi. Nah, semua switch akan dijadikan seperti itu. Oke, kita ke klien yang ini belum. Enable, configure terminal, lalu VTP mode klien, VTP domain sekolahan .id VTP password 123. Oke, lalu ke yang ini server, enable, configure terminal, VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Kayak di sini sudah mengkonfigurasi VLAN trunking protokolnya. Lalu di sini kita cek apakah ada VLAN yang sudah terbuat di sini. Ketik show VLAN brief. Oke, di sini belum ada. Kita coba ke client. Show VLAN brief. Oke, di sini juga belum ada. Kita coba ke transparan. Show VLAN brief. Di sini belum ada. Kita coba buat VLAN dari server 1. Kita masuk ke configure terminal. Kita buat VLAN 1. Namanya itu A. Name A. Maaf, ada yang salah. Sini kita buat exit dulu. Kita coba buat VLAN 2. VLAN 2 name B. Bisa exit. Kita buat VLAN 3. Name C. Exit. Kita hapus dulu yang VLAN 1, no VLAN 1. Kita coba do show VLAN brief.
Oke, di sini ada VLAN 2 sama VLAN 3. VLAN 2 namanya B, VLAN 3 namanya C. Oke, kita lihat di PC di switch client. Di sini kita ketik show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 2 dan 3 juga sudah masuk ke klien karena menggunakan konfigurasi VLAN protokol trunking. Kita coba ke yang transparan. Di sini show VLAN brief. Di sini tidak masuk VLAN 1, VLAN 3 ataupun VLAN 2. Kenapa nggak masuk? Karena VLAN transparan ini menggunakan manual. Nah, kalau klien itu ketika kita konfigurasi di server, klien akan ikut berubah sesuai apa yang dikonfigurasi pada server. Nah, untuk transparan ini akan manual atau mengkonfigurasi sendiri di transparan. Kita coba cek di klien. To show VLAN brief. Oke, di sini juga masuk. Kita coba di server satunya. Show VLAN brief. Oke, masuk. Kita coba hapus VLAN 2-nya. Kita coba ketikkan no VLAN 2. Kita coba show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 2 sudah terhapus. Kita coba di klien show VLAN brief. Nah, di switch client juga VLAN 2-nya sudah ikut terhapus. Kita coba di server keempat show VLAN brief. Nah, di sini masih ada, mungkin karena ada bug. Kita coba di klien ini. Tekan dulu show VLAN brief. Di sini juga masih ada, sepertinya karena bug. Kita coba ulang. Show VLAN brief. Masih ada, kita coba hapus dari yang switch server keempat. Terminal, kita masukkan no VLAN 2 show VLAN brief. Di sini sudah terhapus. Kita coba lihat di klien yang ini apakah terhapus juga. Show VLAN brief. Oke, di sini juga sudah terhapus. Oke, seperti itu klien VLAN protokol, VLAN trunking protokol. Kita lanjut membahas problem revision number. Apa sih revision number sebelum kita membahas problemnya? Oke, di sini kita masuk. Kita ketik di sini, kita exit dulu. Exit. Oke, kita enable configure terminal to show PTP status. Nah, configuration revision itu adalah revision number, yaitu sini 5. Nah, apa sih revision number? Itu adalah berapa VLAN yang sudah kita konfigurasi ke dalam switch ini. Nah, di sini ada satu contoh masalah atau problem. Di sini kita ingin menambahkan satu switch lagi.
tapi ini dari ruangan kedua atau gedung yang berbeda. Oke. Kita coba sambungkan dulu, tapi sebelum sambungkan di sini kita bisa konfigurasi terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat dulu enable show VTP statusnya. Nah, di sini masih konfigurasi revisionnya masih 0. Di sini kita akan konfigurasi agar revision number-nya melebihi dari gedung pertama atau gedung 1. Ya, kita konfigurasi, lalu konfigurasi terminal, kecilan, konfigurasi terminal, terus VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan .it, lalu VTP password 123. Sini kita coba lihat dulu apakah sudah memiliki VLAN atau belum. Kita do show VLAN brief. Ya, karena masih kosong, belum memiliki VLAN, kita akan membuat VLAN-nya. Sini kita ketik VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Nah, exit. Kita coba lihat VTP statusnya do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisinya sudah 7, sudah melebihi dari gedung 1. Oke, kita coba lihat di sini apakah di sini ada VLAN-nya. Do show VLAN brief. Oke, di sini masih ada VLAN 3, kita hapus dulu. No VLAN 3. Exit. Kita ketik lagi show VLAN brief. Di sini sudah tidak ada. Kita coba sambungkan dari switch gedung yang berbeda ke switch server ini. Kita sambungkan, lalu kita trunking. Oke, trunking. Configure terminal, interface FA 0/2, lalu switch port mode terang. Oke, kita ke yang satunya. Interface FA 0/1, INT FA 0/1, switch port mode terang. Udah, kita tunggu. Oke, setelah ininya sudah hijau semua, kita coba lihat di sini. Kita ketik, kita exit dulu, exit. Kita ketik show VLAN brief. Nah, di sini switch dari ruangan 1 itu
mengikuti dari switch ruangan kedua atau yang berbeda ruangan. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasi switch ruangan pertama, lalu switch ruangan 2 dikonfigurasi lebih banyak dari switch ruangan pertama, yang switch ruangan pertama akan mengikut ke switch ruangan kedua, itu sangat berbahaya. Untuk cara mengatasinya, kita membutuhkan yang namanya solvent revision number atau solusi untuk mengatasi revision number ini. Lanjut membahas solving revision number atau solusi dari kasus problem revision number pertama. Pertama-tama kita hapus dulu kabelnya. Kita hapus kabelnya. Setelah menghapus kabelnya, kita coba ke sini. Ketik enable. Coba lihat show plan brief. Di sini masih ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hapus flannya. Ctrl no flan 2, no flan 3, no flan 4, no flan 5. Sudah sampai 5 saja, kita exit. Kita coba ketik show VTP status. Di sini udah berubah menjadi 11 konfigurasi revisinya. Lalu kita ke switch yang ke gedung kedua. Kita ke gedung kedua, switch gedung kedua. Di sini kita coba ketik show flan brief. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita coba ketik to show VTP status. Di sini masih 7, kita ubah agar menjadi 11 melebihi dari 11. Kita tambah flan 9, tambah flan 10, tambah flan 20. Lalu kita hapus no flan 2, no flan 3, no flan 4. Coba to show VTP status. Di sini sudah menjadi 13 atau sudah melebihi dari 11. Sini kita akan coba mengosongkan konfigurasi revisionnya dengan cara mengganti dari VTP mode server ke mode transparan. Kita bisa ketik di sini VTP mode transparan. Sudah. Kita coba show VTP status. Di sini sudah menjadi 0. Tapi kita lihat di sini do show flan brief. Sini masih utuh. Kita juga akan menghilangkan flannya, yaitu dengan cara mengganti kembali VTP transparan ke VTP client ataupun server. Kita ketik di sini VTP mode server agar kembali seperti semula.
Oke, lalu kita coba lihat to show VTP status. Oke, di sini sudah menjadi 0 juga. Kita coba lihat to show plan brief. Messi. Exit. Lalu kita coba sambungkan. Oke. Lalu kita coba lihat rankingnya apakah sudah aktif atau belum. So interface terang, ya di sini sudah aktif F102-nya. Kita coba ke yang sini. Ketik show terang. Ya di sini juga sudah aktif mode terangnya. Oke. Lalu kita ke switch ke yang sini. Kita ketik, kita konfigur terminal. Kita coba ketik do show plan brief. Nah, di sini sudah mengikuti dari ruangan pertama atau ruangan ke-1. Kita cek juga to show VTP status. Oke, ini juga sudah menjadi 11 lagi atau sudah sama dengan ruangan pertama. Jadi, cara mengatasi kasus revision number yaitu dengan cara seperti tadi, solving revision number. Jadi, ketika kita ingin menambahkan switch dari ruangan lain, itu harus kita cek di revision number-nya agar tidak salah. Nah, nanti jika sudah dikonfigurasi revision number di ruangan 2 switch-nya, lalu teman-teman silakan menggunakan konfigurasi solving. Oke, kita lanjut akan memberikan soal. Oke, saya akan berikan topologi soalnya. Di sini kita memerlukan satu router. Di soalnya ini topologinya. Ada 4 switch, ada 24 PC, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Jadi ini untuk IP-nya, VLAN 10 IP-nya 10.10.10.0/24, VLAN 20.20.20.20.0/24, dan seterusnya. Ini IP-nya. Lalu untuk posisi VLAN-nya di sini ada VLAN 10, di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, di sini VLAN 40, di sini VLAN 50, di sini VLAN 60, VLAN 70. Di sini VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Untuk kabelnya dari router ke switch ini, dari switch ini ke switch ini, terus ke sini, dan sisanya ke PC. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Yang berhasil selamat dan yang gak berhasil kita kerjakan bersama-sama. Untuk yang belum berhasil menjawabnya, mari kita mengerjakannya bersama-sama. Pertama-tama kita konfigurasi VTP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk switch yang di tengah ini akan menjadi server. Nah, kita masuk ke switch yang server, kita ke CLI, ketik enable, configure terminal.
Lalu kita buat VTP-nya, yaitu VTP mode server, konfigurasi terminal, VTP mode server. Oke, lalu kita buat VTP domain sekolahan.id, VTP password 123, lalu do show VTP status. Oke, di sini untuk VTP domainnya sekolahan ID, untuk VTP opening modenya server, konfigurasi revisinya 0 karena belum mengkonfigurasi apapun di switch server ini. Lalu kita ke switch yang sisanya. Di sini mode client, kita ketik enable configure terminal, VTP mode client. Oke, sudah. Lalu exit, belum, VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123, exit, lalu ke switch satunya lagi, enable config VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Oke, exit, lalu ke switch satunya lagi, enable konfigurasi terminal, VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123. Next. Oke, setelah kita mengkonfigurasi VTP-nya, kita menambahkan VLAN pada switch servernya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menambahkan VLAN-nya. Konfigurasi kita tambah VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, tidak usah diberi nama, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Oke, kita coba lihat, do show exit, kita coba lihat do show VLAN brief. Di sini sudah masuk semua VLAN-nya, tapi belum ada portnya. Kita exit. Oke, setelah kita mengkonfigurasi VLAN, kita akan mengkonfigurasi trunk untuk switch. Kita akan konfigurasi trunk-nya. Kita coba X dulu. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Kita ketik di sini interface range FA 0/1 sampai 4. Enter, lalu switch port
port mode terang. Switch port mode terang. Oke, setelah sudah kita coba lihat dulu do show, kita dulu X do show win terang. Oke, di sini sudah masuk terang 02, 03, 04. Kita terang juga yang sisanya. Enable konfigur terminal, lalu FA01 interface, FA nol per 1, lalu switch port mode terang. Oke, sudah, kita ke PC yang ke switch yang kedua, conf T, kita lihat interface-nya berapa. Interface 01 juga sama, interface FA01, switch port mode terang. Ini sudah, lalu ke switch yang terakhir, conf T, interface FA0 per 1, switch port mode terang. Oke, sudah. Oke, lanjut, kita akan menyambungkan interface mana saja yang akan terhubung ke VLAN 10, 20, 30 dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke sini. Oke, kita enable configure terminal. Kita coba cek dulu do show WAN brief. Oke, di sini sudah sama seperti yang di server. Kita langsung saja masuk ke interface-nya, interface FA, interface range berapa itu, FA01, FA02. Coba lihat interface-nya terlebih dahulu, 02 dan 03. Oke, lanjut. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port mode access. Oke, lalu switch port access VLAN 10. Sudah X, lalu interface FA 0405, interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port mode switch port access VLAN 20. Oke, lanjut X, interface FA, interface range FA 06 sampai 7, interface 06 sampai 7, switch port mode akses, switch mode access,
switchboard access LAN 30. Lalu interface range FA 08 sampai 9, switchboard mode access switchboard access LAN 40. Kita lanjut switchboard int X dulu, interface FA 0 10 sampai 11, switchboard salah ini ya, interface range FA 0 10 sampai 11, switchboard mode access switchboard access LAN 50. Oke, sudah. Kita coba lihat X to show LAN brief. Oke, di sini sudah masuk LAN-nya. Kita lanjut ke switch ke klien kedua. Sini FA 02 dan FA 03. Kita masuk enable configure terminal, interface range FA 02 sampai 3, switchboard mode access switchboard access LAN 60, switchboard X interface FA interface FA 04 sampai 05, 04 sampai 5, range FA 04 sampai 5, switchboard mode access switchboard access LAN 70. Sudah, kita coba lihat to show LAN brief. Oke, di sini sudah masuk di LAN 60 dan 70. Kita sisa ininya. Interface 02 03 0405 06 07. Enable configure terminal, interface FA 0 interface range FA 02 sampai 3, switchboard mode access switchboard access LAN 10, X interface FA 03 04 sampai 5, interface range FA 04 sampai 5, switchboard mode access switchboard access LAN 20,
interface FA 0 6 sampai 7. Kita lihat dulu 0607 range FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access LAN 30. Oke, lalu X, lalu ini 0809 1011. Interface FA, interface range FA 0/8 sampai 9, switch port mode access, switch port access LAN, switch port access LAN 50 40. Terakhir X, interface FA 010 sampai 11, interface range, salah, range FA 010 sampai 11, switch port mode access, switch port access LAN 50. Oke, coba kita cek do show LAN brief, do show LAN brief. Di sini sudah masuk semua 10, 20, 30, 40. Kita lanjut, kita akan konfigurasi pada router. Kita akan konfigurasi subif atau encap atau .1 key-nya. Di sini enable, kita shutdown dulu routernya biar nyala. Konfigurasi terminal, kita masuk ke interface FA 0/0, lalu no shutdown. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini sudah hijau. Kita lanjut. Kita lanjut membuat subif. Kita masuk ke interface FA 0/0, FA 0/0.10. Oke, subif. Terus encapsulation .1q 10, lalu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke, sudah X. Kita coba lihat. Kita ketikkan do show IP interface brief, do show interface brief. Dan di sini sudah masuk manual up. Kita lanjut interface FA 0/0.20. Oke, jika sudah, kita encapsulation .1 key 20, lalu kita ketik IP
address 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit. Kita masuk lagi interface FA 0/0.30. Kita lakukan ini sampai 70, sampai flan 70. 30 kita ketik di sini encapsulation .1 key 30, lalu IP address 30.30.30.1 255.255.255.0, lalu interface FA 0.0.40 encapsulation .1q 40 IP address 40.40.40.1 255.255.255.0. Oke, lalu interface FA 0.0.50 encapsulation .1 key 50, lalu IP address 50.50.1 255.255.255, exit. Lalu interface FA 0.0.60 encapsulation .1 q 60 IP address 60.60.60.1 255.255.255.0, exit. Kita lanjut interface FA 0.0.70 lalu encapsulation .1 q 70 IP address 70.70.1 sudah kita coba lihat to show IP interface with. Dan di sini sudah masuk semua. Oke, setelah sudah masuk semua, kita lanjut konfigurasi DHCP pada router. Di sini enable konfigurasi terminal IP DHCP flan 10, maaf salah, flan 10, maaf spasi DHCP flan 10. Lalu kita masukkan IP DHCP full flan 10 network 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default router 10.10.10.1 DNS server
8.8.8.8. Oke, ini akan semua VLAN akan di DHCP pool, yang berbeda hanyalah network sama default routernya. Kita lanjut, next, IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 20.20.20.0, 255.255.255.0, lalu default routernya 20.20.20.1, DNS server 8.8.8. Lalu X, lanjut ke 30, IP DHCP pool VLAN 30, lalu network 30.30.30.0 spasi 255.255.255.0, default servernya 30.30.30.1, enter, DNS servernya 8.8.8.8. Kita lanjut ke 40, IP DHCP pool VLAN 40, network 40.40.40.0 spasi 255.255.255.0, default routernya 40.40.40.1, DNS servernya 8.8.8.8. Kita lanjut ke yang 50, IP DHCP 10, X, IP DHCP pool VLAN 50, network 50.50.50.0 spasi 255.255.255.0, default routernya 50.50.50.1, lalu DNS nya 8.8.8.8, lalu ke yang 60, IP DHCP TF dulu, IP DHCP pool VLAN 60, network 60.60.60.0 spasi 255.255.255.0, lalu default routernya 60.60.60.1, DNS servernya 8.8.8.8. Kita lanjut ke yang 70, IP DHCP pool VLAN 70, network 70.70.70.0 spasi 255.255.255.0, lalu default routernya
70.70.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita coba lihat do show IP interface brief. Oke, di sini sudah semua sampai 70. Jika sudah, kita cek PC-nya dari sini DHCP. Oke, sudah berhasil. Kita coba yang satunya, yang VLAN 20. Stop DHCP. Oke, ini juga berhasil. Kita ke yang VLAN 30. Stop interface. Oke, berhasil juga. Coba VLAN 40. Stop interface. Configuration DHCP. Berhasil. Ke yang 50. Desktop IP configuration DHCP. Berhasil. Yang 60. Berhasil. Kita coba yang ke 70. Oke, yang ke VLAN 10 sebelah sini. Berhasil. Yang VLAN 30 langsung saja. Oke, kita coba cek dengan kirim paket dari VLAN 30 ke VLAN 60. Oke, awal-awal failed lagi 30. Mana tadi? VLAN 30 ke VLAN 60. Successful. Oke, kita coba lagi dari VLAN 10 ke VLAN 70. In progress. Ini biasa awal-awal. Oke, successful. Gini cara untuk menjawabnya, yang berhasil selamat, yang enggak berhasil coba cara ini. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh wow.